dan dijadikan kubur beliau sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita Bapak Haji Salman, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Amin Enang, orang tua kita putra dari almarhumah Al-Maghfurah Ibu Sofina Mandor Rokib, serta Bapak Rohim, Bapak Akeo, Bapak Sakim, Ibu Rodia, kemudian Ibu Wiwi, dan seluruh putra putri almarhumah yang kita doakan mudah-mudahan selalu diselimuti akan anugerah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam langkah-langkah beliau. Para bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, tahadus binikmah dan tidakani suhur, malam ini bersama kita panjatkan akan puja puji serta syukur kita kepada Rabbul Jalil Jalla Jalaluh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Malam ini kita diberikan iktibar yang begitu besar dalam hidup kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dan Allah wafatkan. Kapan dan dimanapun kita tidak tahu akan teka-teki tersebut yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu memang sudah pasti akan kita laksanakan dan kita terima, itu akan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak lebar terkait membicarakan kematian, kita udah paham. Karena memang kita ini hari ini tujuan hidup yang lebih utama itu ialah ketika kita meninggal dunia dan bagaimana kita menghadap Allah ini meninggal dunia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau almarhum dan almarhum orang tua kita Bapak Sanawi yang Ibu Sofina Pak udah enak tuh bergerak, udah nggak mikirin lagi tahun depan beli baju lebaran mereknya apa, nggak mikirin lagi kan. Kayaknya apa nggak mikirin lagi, mau beli BHS ongkosin silahkan, mau pakai gajah deprok juga silahkan. Tinggal kita doang yang masih hidup orang puyeng semua apa. Makanya orang hidup ini ya orang puyeng. Nah bagaimana kita ini dengan kepuyengan kita, dengan hidup yang kita laksanakan hari ini selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang susah. Makanya kita ini ketika meninggal dunia Pak, kita ini sebagai manusia almarhumah orang tua kita Ibu Sofina itu akan menjadi tiga bagian. Yang pertama ialah sulusun lillah, yang kedua sulusun lillah, yang ketiga sulusun lillah. Apa yang dimaksud dengan sulusun lillah? Ketika kita dilantunin daripada talqin dari anak kita, cucu kita, keponakan kita, saudara-saudara kita dengan la ilaha illallah, di situ roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada sisi. Yang kedua ialah sulusun lillah, ketika kita masuk liang lahat, bahasa hemat apapun kita bakal habis Pak, tubuh kita dimakan oleh otak. Biar kata kita hebat ini, nggak mempan ditembak, nggak mempan dibancok, kalau udah meninggal dunia habis sama udah tanah habis. Biar kata kita bisa nangkis bola api Pak, kiriman dari orang, kalau udah wainya meninggal dunia mah habis digerogotin juga. Biar kata kita hobi nyari cacing tuh di dunia, cacing kita injek udah masuk ukuran gantian tuh cacing ngabisin kita. Bener-bener. Makanya kita ini kudu sadar diri bagaimana sebagai manusia ini tempat kembali kita kepada Allah. Nggak boleh kita membusukkan darah kita, menyombongkan akan hidup kita, keriaan kita di hadapan siapapun, karena itu menjadi hitungan di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di langkah kita hari ini tahlilan dicatat pahala oleh Allah, menjadi saksi besar di hadapan Allah. Kaki kita bicara ya Allah, dulu si Ahmad itu rajin tahlilnya dicatat pahala oleh Allah. Bagaimana kita sebagai manusia ini bisa menjadi orang yang manfaat buat orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas dunia. Yang ketiga, tubuh kita ini terbagi menjadi tiga, ialah linafsi. Bagaimana kembali kepada diri kita sendiri.
Amal perbuatan kita yang kita lakonin setiap hari, amal baik akan kembali kepada kita. Makanya orang tua kita dulu Pak selalu bilang kalau hidup itu ada hukum karmanya. Iya benar, bukan orang hidup doang. Ini ngomongnya mohon maaf begini Betawi Blasono karena saya orang Kalideres lah. Kalau orang Kalideres Bambu Larangan ngomongnya mendeng-mendeng begitu, namanya anak Betawi kalau ngomong mendeng, beda sama orang Tegalangus. Kalau ngelihat yang namanya ayam gede Pak, di sono gedenya gede banget, orang sini gede jasa Pak. Ya, gede jasa ini Pak. Di sono makan, di sini bubadok namanya. Beda lagi namanya. Tapi sama nyambung juga. Jadi asik kalau kita bicara mati ini paling asik, paling enak bicara mati. Karena ada orang yang merindukan mati, ada orang yang kagak mau mati. Orang yang merindukan mati dia itu udah tenang terhadap hidupnya. Bagaimana ibadahnya itu dia udah tahu sesungguhnya nanti insya Allah ibadah saya ini menolong saya. Yang rata-rata udah mati kadang-kadang kita yang lari dari ajaran Allah. Masih saya yang bandau gak mati. Ya Allah jangan mainin saya dulu. Saya baru kemarin doang cicilan kedua, belum kelar ini Fortuner. Rumah saya baru dibangun kemarin, belum kelar juga nempatin enak-enaknya. Saya lagi pegang duit banyak, ya Allah ntar aja kalau saya udah belangsak baru matiin, nggak bisa begitu. Mati mau mati aja, mau sehat mau sakit mati aja Pak. Kagak ada rumus orang tua kita dulu. Ada orang yang sakit 4 tahunan Pak, ngalamin sakit itu sampai 5 tahun 6 tahun buang air di situ, makan di situ, dicebokin sama anaknya, nggak mati ada orang yang lagi tiba mancing doang Pak di pinggir empang itu lagi yang namanya ngelinting cacing sama ale-ale tinggi gitu mati ya, dijilat dikit ale-ale amen telur ayam Pak kuningnya dibacain dijampein nama dia Bismillahirrahmanirrahim, dia mancing dapat lele 13 kilo girang banget, padahal lelenya nggak dibawa pulang, ditinggal aja sama dia tapi dia girang, tiba-tiba meninggal dunia. Ada juga ada yang lagi tahlilan lagi nunduk aja kalau dengerin ceramah tiba-tiba dia mati. Ada juga ada yang lagi ngapain macam-macam kematian. Makanya tadi kata ustaz kita, kata guru kita, beliau menukil hadis Rasul, kafabil mauti wahidun kafabil yakini ginan kafabil ibadah subulan, kata Nabi. Kematian cukup nasihat buat kita sebagai manusia. Kemudian keyakinan cukup buat kekayaan kita sebagai manusia. Dan ibadah kita cukup menjadikan kesibukan kita di dunia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ya ibadah jelas Pak, sangat jelas sholat ibadah. Terus yang kita bikinnya begini, emang kita gaweannya sholat doang, kan nyari duit juga buat bini kita. Betul memang. Fantasiru fil ard, kata Allah, kita suruh bertebar di muka bumi nyari duit. Cuma jangan pernah kita menyimpan dunia di dalam hati kita. Simpanlah dunia di luar hati kita, supaya ketika hilang diambil oleh Allah kita nggak putus asa menyalahin Allah. Bagaimana kita ridho akan pemberiannya, wardo robbah qabla ayyalqa. Ketika kita nanti kembali kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Kenapa? Karena kita ridho terhadap Allah, Allah ridho terhadap kita. Ini penting buat kita. Bagaimana kita disuruh nyari duit, silahkan nyari yang halal walaupun sedikit, yang penting hidup tenang. Nggak kudu-kudu banyak Pak. Anak 8 atau 10 orang tua kita dulu itu hidup semua Pak. Beda sama kondisi zaman sekarang. Kalau kita ngebalikinnya kan gampang ya. Kalau dulu mah enak, apa-apa murah lah, sama Pak. Kalau dibilangin orang zaman sekarang tuh kadang-kadang juga ngeyel juga kita bilangin. Padahal sama orang tua kita dulu. Sekolah SD kagak mau bawa kita, kerjaannya ngelupu doang di sawah. Oh iya, setiap hari sama nandur. Kagak ada yang namanya nanam maju, dia pasti mundur. Kalau maju ya hancur, itu yang namanya badi, injek-injek sama dia. Dia mundur aja ke belakang. Anaknya 10 Pak. Ini orang tua kita dulu. Almarhum almarhumullah Bapak Sarnawi, anaknya banyak Pak. Berkahnya luar biasa. Kalau dihitung-hitung Pak, setiap hari ngempanin anak begitu banyak, di zaman sekarang nggak cukup 500.000 Pak. Tapi orang tua kita punya prinsip bagaimana al-qanaah, menerima akan pemberian Allah, hidup dengan apa adanya. Itulah prinsip utama orang tua kita. Kalau kita mikirnya yang penting hari ini nih anak kita makannya di Bongkang City, di Metropolis, di Serpong BSD, Mangga 2 Sekuare, di DM Mogok dan lain sebagainya. Padahal nggak begitu rumus hidup. Makanya orang tua kita itu kalau punya anak 8 zaman dulu,
Yang namanya dapurnya masih tanah, masaknya pakai yang namanya bambu atau kayu Pak. Itu indahnya luar biasa. Piring cuma 3 biji doang, anaknya 8. Kalau kita pikir pakai kalkulator Pak, yang namanya anak 8 piring 3 doang, itu berarti kan kurang 5 Pak piringnya. Nggak bisa nata orang tua kita. Yang namanya ulekan dipakai buat makan buat anak yang satu. Nampan dikasih ke anak yang kedua. Nampan kehabisan pakai daun pisang. Daun pisang agak ada, dicari lagi daun apa aja. Sudah daun nipah. Kalian buat bawa jago zaman dulu kali. Ya, kan daun nipah bisa mati. Yang namanya bawa jago pakai daun nipah zaman dulu. Kalau ngadunya ke Cengkareng enggak. Demen dulu itu kalau kita melihat yang namanya ngadu ayam itu di Cengkareng. Zaman dulu, zaman orang tua saya, almarhumullah. Ya kalau sekarang yang namanya sebandel-bandel orang zaman dulu beda sama zaman sekarang. Zaman dulu Pak, orang tua kita paling nongkrong-nongkrongnya ngadu ayam doang. Kalau sekarang kagak Pak, nongkrong ada ogah di kamar mainnya. Dewanya dewa Zeus, nerakanya 6 sama ayamnya 3 majong Pak zaman sekarang. Coba jam 2 pagi dia nyari konter, mending gede masangnya 20.000, Deko boleh minjem sama temennya. Sekali menang 5.560.000 sekali-kalinya. Pas kalah ambil 10 juta berarti kan ruginya 4,5 juta. Kita nggak mikir kadang-kadang. Kata dia begini, alhamdulillah gua mau pakai alhamdulillah Pak, bilang gitu. Menang uang 5.600.000. Terus alhamdulillah nggak ketahuan lagi dia habis bisa. Sekarang kagak ada bekasnya. Emang begitu rumusnya. Sesuatu yang Allah haramkan itu gampang habisnya Pak, tapi sesuatu yang Allah halalkan Pak itu lama habisnya, berkahnya beda sama yang begitu Pak. Kita gampang banget Pak digelecek-gelecekin sama yang namanya perjudian itu. Emang enak Pak kalau kita main, enak betul, tapi yang dilarang oleh Allah. Kita kan nyarinya yang gampang-gampang aja, nyari duit yang susah nggak mau. Kenapa? Capek Pak. Ya emang yang capek yang Allah suruh. Nabi zaman dulu Pak, zaman Nabi kalau kita lihat sirah nabawiyah itu luar biasa Pak, capeknya Nabi dagang. Padahal kata Allah, andaikan Nabi Muhammad ini akan aku berikan 2 gunung emas, akan aku kasih perak Allah kasih, mau apa aja Allah kasih, tapi Nabi nggak mau. Mengajarkan bahwa nanti umatnya harus selalu mengikuti langkah-langkahnya. Sedikit pemberian dari Allah tapi enak dimakannya daripada banyak nanti akan pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua kita contoh. Kita sebagai anak-anaknya hari ini, kita lihat yang namanya orang tua kita zaman dulu Pak. Langkah-langkahnya walaupun orang tua kita zaman dulu nggak sekolah Pak, itu jalurnya jalur bener mulu yang diajarin buat kita sebagai anak-anaknya. Biar kita sebagai anak-anaknya ini kompak mendoakan kedua orang tua kita yang setelah tiada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling besar jasanya Pak di dunia ini ialah orang tua kita. Orang tua kita itu nggak pernah kayak namanya kepada anak itu nggak bela, pasti bela Pak. Walaupun orang tua kita itu seorang jawara, seorang preman, seorang yang pada saat itu min ahlil ma'asi, kepada anaknya sayang Pak. Ya kalau saya ingat dulu Pak, orang tua saya itu luar biasa, namanya ngadu ayam itu di mana-mana itu nyampe Pak. Sampai kalau kagak salah dulu saya masih kecil pernah diajak itu ke heretan itu. Ayamnya ayam Vietnam yang berembos begitu Pak, dihitung jarinya dari bawah ke atas itu sisinya 7 sama 7 14, mainnya ke atas dia terbang Pak. Langsung nampol yang namanya pipinya. Zaman dulu ceritanya lagi cerita. Tapi orang tua saya nggak mau anaknya begitu. Kenapa? Nanti udah gede biar jadi orang alim, orang solih, supaya nanti setelah bapak wafat didoain sama anak bapak. Bela orang tua. Biar kata kita punya masalah besar Pak. Sedunia musuhin kita ada 2 orang yang gak pernah musuhin kita. Siapa? Orang tua kita. Biar kata jeruji besi di kantor polisi udah berhadapan dengan kita, kata orang tua kita jangan sampai anak saya masuk kuliah yang namanya jeruji besi tersebut, jual anak orang tua, jual rumah orang tua demi siapa? Anak Pak. Kagak ada kita sebagai anak bela kepada orang tua gantian, kagak ada. Orang tua lagi dirawat di rumah sakit udah 2 minggu, dililit sama infusan, berak di situ, buang air di situ, kita mah agak mau nyebong gitu.
Coba orang tua kita dulu lagi makan enak-enak ada ikan asin tembang, mana boleh ngutang ikan asin tembangnya di warung lagi. Sama genjer, Pak. Genjer kan yang namanya genjer tumbuhannya adil, Pak. Maka ada di dunia ini selain genjer yang adil, Pak. Genjer itu ketika masuk yang namanya tubuh kita warnanya hijau, Pak. Keluar pun sama dia tetap berwarna hijau juga. Beda yang lain. Itu genjer adil. Enak Pak, makanya orang tua kita baru luas suap. Kita buang air langsung dicebokin sama orang tua kita. Nggak geli-geli orang tua kita. Pada saat itu orang tua kita selalu berkata, ya Allah, berikanlah kepada anakku ini keberkahan ketika nanti besar. Jadilah anakku ini anak yang solih-solihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, bisa mendoakan aku sebagai orang tuanya, dan bisa menjadi orang yang manfaat buat orang lain, saudara-saudaranya, dan semua orang di sekitarnya. Padahal nyusahin Pak kita jadi anak Pak. Tapi orang tua kita nggak pernah dendam sama kita. Kenapa? Karena orang tua kita berharap menjadi qurrata ayun buat kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua kita dulu berdoa, ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jadikanlah anak saya ini anak yang nanti bisa menjadi orang yang bahagia, orang sukses, orang yang selalu jalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu berjalan di jalannya syariat Rasul, yang selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, penyejuk hati orang tuanya, walaupun hidupnya nanti bukan jadi orang yang kaya, jadi orang yang tenang dia ya Allah, bukan orang yang senang Pak. Kalau orang senang gampang, asal banyak duit kita jadi orang senang, tapi belum tentu tenang. Orang tenang Pak, yang namanya orang tenang biar kagak gablak duit kemana-mana enak aja, beda tuh. Makanya kita itu jadi orang tenang aja Pak, paling enak udah. Orang senang mau belum buku-buku lagu Pak, kita itu namanya ngebesan sama orang-orang kita, tetangga kita. Kalau nyampe tempat besan ada sayur asam, ada sayur lodeh, ada sayur sop kita sendok, semua apa enak kita makannya, namanya orang tenang. Coba orang senang mah, oh banget gua makan begitu enak. Gua mantar pulangnya mampir aja di Garang Asem Leo Baru, mau enak, soto kudusnya enak Pak, katanya. Untuk gua mampir aja di saung abah, saung ibu, saung babak, saung engkong, saung nyai, saung apa aja diambilin sama dia. Padahal nggak begitu Pak itu. Hidup itu rumusnya bagaimana kita menerima akan pemberian Allah itu udah enak. Gak usah jauh-jauh Pak. Orang tua kita zaman dulu Pak, kalau misalnya beliau itu nggak punya yang namanya kompor Pak, dia itu pakai kayu bakar dibakar sama dia itu enak. Yang namanya minyak goreng kagak punya Pak, dia bakar ikan asin itu, ikan asin tembangnya, ikan asin yang namanya lain sebagainya itu ditaruh di atas bambu itu enak Pak. Kaki kesusuban Pak, dia akal-akalin sama dia walaupun bengkak, diambil tuh yang namanya ludahnya, ludah bambu Pak. Ketika bambu dibakar ada yang ludahnya dikit, diambil colek kamu dia diborehin di sini dia Pak. Nggak capek-capek dia berobat kemana-mana. Sakit ngeriangin setiap hari, dia selalu berdoa kepada Allah. Kalau kita kagak dikit-dikit datang ke puskesmas, dikit-dikit masuk rumah sakit. Padahal meriangin doang, kalau kan banget biar dicenguk katanya sama saudaranya. La ilaha illallah. Lah emang apa kita pengennya begitu aja, udah enak-enak pengennya sakit aja lah. Orang sehat yang enak, ngapa pengen sakit, yang sakit pengen sehat, kita yang sehat pengen sakit. Hidup tenang hati kita di hadapan Allah. Dari duit seadanya aja, secukupnya aja. Anak 8, anak 5 yang agak punya duit dia beli Indomie 5 Pak, kasih Indomie aja, enggak mau terus butuh enggak. Tenang aja. Yakinnya kadang-kadang kita beda. Orang tua kita itu yakinnya luar biasa kepada Allah. Sampai ludahnya aja manjur Pak. Kalau kata orang tua kita, lu jangan keluar bener, kalau keluar tabrak motor, bener kan tabrak motor. Ludahnya manjur. Kenapa? Karena dekat dengan Allah dan sesuatu yang masuk ke dalamnya itu banyak halalnya Pak. Termasuk saya kadang-kadang kalau ada yang minta air itu Pak, kadang-kadang saya juga bilang ragu juga. Emang kenapa? Saya sendiri masih banyak melakukan kesalahan. Kalau orang tua kita timbang dipegang doang, dulu gondongan kita Pak, gede banget gondongan ya. Jadinya apa gondongan namanya? Yang pakai belau baik itu. Hah? Gondrongan. Kalau di bambu larangan apa gondongan namanya? Itu orang tua kita ngambil belau doang satu Pak, dipopokin dong, dibaca bismillah doang Pak, ayo Pak besoknya.
ketulangan dipegang dong leher kita, dibaca bismillah dong dibae. Yakinnya beda. Kita itu kadang-kadang menilai dunia ini segalanya buat kita, padahal enggak, Pak. Maka ada judulnya Pak, kita meninggal dunia, motor baru kita dibawa ke dalam kubur kita nggak ada, mobil baru kita ikut apa kita nggak ada, Pak. Emas kita ngumpulin, mana lagi mahal-mahalnya 1.870.000 kita kumpulin, Pak, sampai 10 gram. Ketika meninggal dunia kagak ada emas dibawa mati buat kita, nggak ada, Pak. Makanya bagaimana kita ini sebagai manusia, aksaruhum lil mauti zikron, yang pertama kata Nabi, kita banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Kita menjadi orang baik kepada siapapun, mempersiapkan diri kita nanti meninggal dunia bawa amal baik. Terlebih lagi kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ributnya kerja aja, Pak. Zuhur jam 12 dia bilang gua mau kerja, lemah bisa ditinggal bentaran, sholat 5-10 menit. Asar sama, pulang kerja aja ntar jam 5, asal pulang jam 5 setengah 6 belum sholat, sampai maghrib belum sholat juga. Maghrib ntar aja tamu setengah 7 dan nonton bola Indonesia lagi gua. Ntar malam isya sama, begadang lagi di pos RW lagi, mana musim caleg, kagak jadi sholat akhirnya. Ketemu pagi lagi, udah aja kita. Yang penting dapat duit, yang penting dapat dunia, yang penting dapat harta benda, yang penting kita senang. Padahal bukan itu doang. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, ini merupakan sesuatu yang kecerdasan di dalam hidup kita menurut Nabi. Orang cerdas itu ya aksaruhum lil mauti zikran. Orang yang selalu mengingat kematiannya dan selalu menjadi orang baik kepada siapapun, terlebih lagi kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita. Susah, Pak, nggak gampang, Pak. Kita ini kadang-kadang suka lupa bagaimana kita meninggal dunia ini nanti su'ul khotimah atau enggak, suka lupa. Ketika Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kita dengar ayatnya, Pak. Kita ini suruh berlomba-lomba jadi orang yang banyak pahalanya, banyak kebaikannya di sisi Allah, karena Allah bilang nanti bakal mati kita. Jangankan kita nih manusia biasa, Pak. Nabi Yakub, Pak, ketika didatangkan malakal maut itu dulu, tetap aja Nabi Yakub itu gemeter, Pak. Meninggal dunia tahu Nabi Yakub udah mati urusannya. Sekelas Nabi dan Rasul pun sama meninggal dunia. Datang nama malakal maut. Kalau orang kita nyebutnya malaikat Israel, karena malakal maut itu sebutan Nabi dan mendapatkan nama dari Allah, ismuhu huwa Abdul Jabbar. Jadi malakal maut itu namanya Abdul Jabbar, bukan Israel dulu. Karena orang-orang kita udah keseringan ngikutin penamaan yang udah berlanjut, ya kita sebut malaikat Israel. Karena ibu-ibu kalau ngaji juga sama. Ya, jika malaikat Israel memanggil, ya kata sautin aja. Ya, apa? Kita sautin. Ya dipanggil. Jadi malaikat Israel itu datang ke rumah Nabi Yakub, pengen nyabut nyawa Nabi Yakub, Pak. Kata Nabi Yakub, ntar belum siap. Ya udah terkabarin dah, kalau misalnya dekat-dekat mau mati gua. Tenang aja Nabi Yakub, ntar saya kabarin. Cuman ada 3 utusan saya nanti datang ke rumah engkau ya Yakub. Utusan saya itu datang ke rumah engkau, mau bilangin nanti engkau bakal mati bentar lagi. Ya udah, tenang aja. Bilangin aja pokoknya, kabarin kalau misalnya gua mati. Akhirnya malaikat datang lagi, Pak, minggu depannya ke rumah Nabi Yakub. Kata Nabi Yakub, memang apa datang lagi, kan belum wayahnya ada utusannya nyampe ke sini. Nabi Yakub bilang begitu. Kata Nabi Yakub, kalau begitu caranya curang malaikat namanya. Enggak curang Yakub. Ketika utusan Allah sudah nyampe di rumah kita itu, Allah bakal nyabut nyawa kita. Yang pertama utusan Allah ialah rambut yang tadinya hitam jadi putih. Utusan Allah, Pak. Saya juga udah mikirin aja, ini utusan Allah nyampe di rambut saya. Putih dikit lagi. Yang kedua kata malakal maut, utusan Allah ialah ketika engkau sudah sering minum obat-obatan, ketika engkau sering sakit, itu utusan Allah. Yang ketiga, bagaimana engkau ketika jalan tadinya sehat, lari 100 meter nyampe cepat dalam waktu 2 menit, sekarang lari baru 3 meter sakit kaki, Pak. Semurah dia. Kadang-kadang rambu, habis tahlilan kelamaan duduk tahlilan, dia salahin tahlilnya si kelamaan. Gue mau kuman tahlilnya, emang kita ya udah rada kurang sehat. Tahlilan lagi, apalagi zaman sekarang lagi ada yang ceramah juga sekali yang dibilang yang ceramahnya si kelamaan kali, gua akhirnya kambuh, padahal emang lagi sakit, bukan yang kambuh. Kita mikirnya kadang-kadang ada aja.
Kita itu udah diperingatkan oleh Allah bagaimana 3 utusan ini datang dalam hidup kita. Rambut udah putih, termasuk saya udah banyak putihnya. Minum obat juga sering, kadang-kadang Paramek sama Bodre, kalau nggak Panadol. Kalau kontraksi makanya kita buat bocah itu mamanan sumeng namanya. Jalan juga udah rada kurang kuat, kemana-mana beli rokok ke Madura naik motor, padahal cuma 10 meter dia naik motor. Zaman dulu kan jaga Pak, orang tua kita dari Tegalangus ke kota sono Pak, ke Taman Sari ke Lodok naik sepeda ontel setiap hari bawa kelapa cuma 5 biji Pak. Yakinnya luar biasa, pagi habis sahur jangan ke sono, sore pulang bawa duit. Beda Pak kita, kerja kerasnya beda, yakinnya beda. Ngelamar kerja di gudang baru datang doang udah pengen masuk kerja. Orang kita makanya kadang-kadang gitu ya, padahal tunggu aja dulu panggilannya, tadi gue dipanggil ya kerja. Sabarnya kurang, ikhtiarnya kurang, yakinnya kurang, udah ambles hidup kita. Makanya jangan sampai kita ini ngikutin langkah-langkah yang agak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikutin ajaran-ajaran Allah dan Rasul, maka kita akan menjadi orang yang tenang dalam hidup kita, menerima apa adanya pemberian Allah. Warda rabbah qabla ayyalqa. Kita ridho terhadap pemberian Allah, maka Allah akan ridho terhadap kita sebagai manusia. Walaupun kita semasa hidupnya ibadahnya cuma dikit, tapi kalau Allah ridho enak pajarannya. Salah satunya kudu banyak-banyak bersyukur karena udah malam Pak. Besek dari tadi habis maghrib udah dibungkusin, makanya